Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ramalan Jayabaya telah menjadi legenda yang terus hidup di tengah masyarakat, menguak misteri masa depan Nusantara yang penuh teka-teki, dari kemunculan Ratu Adil hingga perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Ramalan ini bukan sekedar mitos, tapi juga peringatan bagi kita semua. Apakah tahun 2024 akan menjadi titik balik bagi Indonesia? Apakah kehancuran Jawa benar-benar akan terjadi? Simak kisah lengkap tentang siapa sebenarnya Jayabaya, amalan yang telah terbukti dan ramalan-ramalan yang akan mengguncang Nusantara di tahun ini. Jangan lewatkan karena jawaban dari semua pertanyaan ini ada di sini. Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri yang memerintah pada abad ke-12. Ia dikenal tidak hanya sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, tetapi juga sebagai sosok dengan kemampuan supranatural. Jayabaya dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu yang datang ke bumi untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan di tanah Jawa. Legenda menyebutkan bahwa Jayabaya menerima wahyu dari para dewa, memberinya kemampuan untuk meramalkan masa depan Jawa dan Nusantara. Jayabaya mencatat ramalannya dalam bentuk puisi yang dikenal dengan Jangka Jayabaya. Puisi ini berisi prediksi tentang masa depan Jawa dari masa kejayaannya hingga masa keruntuhannya. Meskipun ditulis dengan bahasa simbolis, ramalan ini menjadi pedoman spiritual bagi banyak orang Jawa bahkan hingga saat ini. Ramalan Jayabaya dipercaya memuat pesan tersembunyi tentang nasib bangsa Indonesia dan dunia secara umum. Sebagai seorang Raja, Jayabaya dikenal karena keadilannya dalam memerintah dan kemampuannya menjaga kedamaian di kerajaannya. Namun, warisannya yang paling terkenal adalah ramalannya yang terus menarik perhatian generasi. Demikian, sebagai sosok yang memiliki visi jauh ke depan, mampu melihat peristiwa-peristiwa besar yang akan mengubah nasib bangsa. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah kedatangan bangsa asing yang akan menjajah Jawa. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebutkan bahwa Jawa akan dikuasai oleh orang berkulit putih yang datang dari seberang lautan. Ramalan ini dianggap sebagai prediksi tentang kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang kemudian menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad. Jayabaya juga meramalkan bahwa setelah penjajahan oleh bangsa berkulit putih, akan datang bangsa berkulit kuning yang akan menguasai tanah Jawa dalam waktu singkat. Ramalan ini dianggap merujuk pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Meski hanya berlangsung beberapa tahun, pendudukan Jepang meninggalkan dampak yang signifikan pada sejarah Indonesia. Ramalan ini terbukti benar ketika Belanda datang dan mendirikan Hindia Belanda, serta ketika Jepang mengambil alih kendali selama Perang Dunia Kedua. Banyak yang percaya bahwa Jayabaya telah melihat masa depan dengan jelas dan ramalannya ini memperkuat kepercayaan akan kebenaran ramalan-ramalan lainnya. Jayabaya juga meramalkan bahwa setelah masa penjajahan yang panjang, Nusantara akan mendapatkan kemerdekaannya. Dalam ramalannya ia menyebutkan bahwa kemerdekaan ini akan datang setelah penderitaan panjang rakyat Jawa, dan bahwa kemerdekaan akan dipimpin oleh seorang pemimpin besar. Ramalan ini diyakini mengacu pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Jayabaya menyebutkan bahwa setelah kemerdekaan, Nusantara akan mengalami masa kebangkitan yang besar di mana keadilan dan kesejahteraan akan kembali ke tanah Jawa. Meskipun masa ini tidak datang dengan mudah, ramalan tersebut memberikan harapan kepada rakyat bahwa perjuangan mereka akan berakhir dengan kemenangan. Kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu bukti lain dari kebenaran ramalan Jayabaya. Namun, ramalan Jayabaya juga memperingatkan bahwa masa kemerdekaan ini tidak akan berlangsung tanpa tantangan. Ia memprediksi bahwa setelah kemerdekaan, Nusantara akan menghadapi ujian-ujian besar baik dari dalam maupun luar. Ini mencerminkan realitas yang dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan, di mana negara ini harus menghadapi berbagai krisis politik dan ekonomi. Ramalan Jayabaya juga mencakup tanda-tanda akhir zaman yang penuh dengan kekacauan dan penderitaan. Jayabaya meramalkan bahwa moralitas manusia akan semakin merosot dan dunia akan dilanda berbagai bencana alam. Ia menyebutkan bahwa bumi akan mengalami gempa, banjir, dan letusan gunung berapi yang dahsyat. Banyak yang mengaitkan ramalan ini dengan berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia.
termasuk letusan Gunung Merapi dan tsunami di Aceh. Selain bencana alam, Jayabaya juga meramalkan bahwa manusia akan terlibat dalam perang besar yang menghancurkan. Ia menggambarkan bahwa perang ini akan melibatkan bangsa-bangsa besar dan akan membawa penderitaan yang luar biasa. Ramalan ini seringkali dihubungkan dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua serta konflik-konflik yang masih terus terjadi hingga saat ini. Meskipun ramalan ini terdengar menakutkan, Jayabaya juga memberikan harapan bahwa setelah masa kehancuran ini akan muncul pemimpin baru yang membawa kedamaian dan kesejahteraan. Ramalan tentang Ratu Adil ini memberikan harapan kepada masyarakat bahwa setelah masa kegelapan akan datang era keemasan. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah tentang kedatangan Ratu Adil, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan memimpin Nusantara ke masa kejayaan. Jayabaya meramalkan bahwa setelah masa penderitaan yang panjang, Ratu Adil akan muncul dan mengembalikan keadilan serta kemakmuran bagi rakyat. Sosok ini digambarkan sebagai pemimpin yang kuat, namun penuh kasih sayang yang mampu mempersatukan bangsa. Banyak tokoh dalam sejarah Indonesia yang diidentifikasi sebagai calon Ratu Adil, termasuk Soekarno dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, hingga kini ramalan tentang Ratu Adil masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Banyak yang percaya bahwa sosok ini belum muncul dan bahwa ia akan datang di masa depan untuk memimpin Indonesia ke era keemasan yang sebenarnya. Keyakinan akan kedatangan Ratu Adil seringkali menjadi sumber harapan bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Sosok ini diyakini akan membawa perubahan besar, menggantikan ketidakadilan dengan keadilan dan memulihkan moralitas serta spiritualitas bangsa. Tahun 2024 seringkali dianggap sebagai tahun penting dalam ramalan Jayabaya. Beberapa interpretasi menyebutkan bahwa tahun ini akan menjadi tahun penuh perubahan di mana berbagai ramalan Jayabaya akan mulai terwujud. Banyak yang percaya bahwa tahun ini akan menjadi masa di mana pergolakan besar akan terjadi, baik dalam bentuk bencana alam, krisis politik, maupun perubahan sosial. Beberapa pihak percaya bahwa tahun 2024 akan menjadi masa di mana pemimpin baru akan muncul. Mungkin sosok yang diidentifikasi sebagai Ratu Adil, kehadirannya diyakini akan membawa stabilitas dan kemakmuran setelah masa-masa penuh gejolak. Selain itu, tahun ini juga dianggap sebagai titik balik bagi Indonesia di mana perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial akan terjadi. Namun tidak semua prediksi tentang tahun 2024 bersifat positif. Beberapa interpretasi ramalan Jayabaya memperingatkan bahwa tahun ini juga bisa menjadi awal dari masa kehancuran, di mana Jawa akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Meskipun begitu, ramalan ini tetap memberikan harapan bahwa setelah masa sulit akan datang masa keemasan yang diimpikan. Jayabaya juga meramalkan kehancuran Jawa yang akan terjadi di masa depan. Ramalan ini seringkali ditafsirkan sebagai peringatan tentang bencana alam besar yang akan melanda Pulau Jawa. Banyak yang mengaitkan ramalan ini dengan potensi gempa bumi besar atau letusan gunung berapi yang bisa menghancurkan sebagian besar wilayah Jawa. Jayabaya menyebutkan bahwa kehancuran ini akan terjadi sebagai akibat dari dosa-dosa manusia dan penurunan moralitas. Selain bencana alam, ramalan kehancuran Jawa juga dihubungkan dengan berbagai krisis sosial dan politik yang bisa menghancurkan tatanan yang ada. Ketidakadilan, korupsi, dan konflik yang terus-menerus bisa menjadi pemicu bagi runtuhnya Jawa sebagai pusat peradaban. Ramalan ini menjadi peringatan bagi para pemimpin dan masyarakat untuk menjaga moralitas dan keadilan agar kehancuran ini bisa dihindari. Meskipun terdengar menakutkan, ramalan kehancuran Jawa juga menyiratkan bahwa setelah masa kehancuran ini akan datang era kebangkitan baru. Jayabaya memberikan harapan bahwa setelah kegelapan akan muncul cahaya baru yang membawa kedamaian dan kemakmuran kembali ke tanah Jawa. Ramalan Jayabaya juga sering dikaitkan dengan perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Meskipun ramalan ini tidak secara eksplisit menyebutkan perpindahan ibu kota, banyak yang menginterpretasikan bahwa perubahan besar dalam tatanan wilayah Nusantara adalah bagian dari prediksi Jayabaya. Perpindahan ibu kota ini dianggap sebagai salah satu langkah besar dalam menghadapi tantangan yang diramalkan oleh Jayabaya. Perpindahan ibu kota ini sebagai upaya untuk menghindari kehancuran yang diramalkan akan menimpa Jawa. Jakarta, sebagai ibu kota yang padat dan rentan terhadap bencana alam, seringkali dianggap sebagai pusat dari berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
perpindahan ke Kalimantan dilihat sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran yang diramalkan oleh Jayabaya. Selain itu, perpindahan ibu kota juga dianggap sebagai bagian dari ramalan tentang perubahan tatanan politik dan sosial. Kalimantan yang lebih stabil dan kurang padat penduduknya dianggap sebagai tempat yang lebih cocok untuk memulai era baru dalam sejarah Indonesia. Ramalan Jayabaya tentang perpindahan ibu kota ini semakin memperkuat keyakinan bahwa perubahan besar sedang terjadi dan akan berdampak signifikan pada masa depan bangsa. Namun, perpindahan ibu kota ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah ini benar-benar langkah yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan baru, ataukah justru merupakan bagian dari proses kehancuran yang diramalkan Jayabaya? Misteri ini terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ramalan Jayabaya juga mencakup peringatan tentang perubahan alam yang besar selain bencana alam, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Jayabaya meramalkan perubahan iklim yang akan mengubah lanskap Jawa dan Nusantara. Perubahan ini tidak hanya fisik tetapi juga simbolis, menandakan berakhirnya sebuah era dan dimulainya era baru. Banyak yang mengaitkan ramalan ini dengan isu-isu sekunder seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Jayabaya seolah-olah telah melihat ancaman global yang akan mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Nusantara. Perubahan alam yang diramalkan ini menjadi panggilan bagi manusia untuk menjaga keseimbangan dan menghormati alam agar tidak jatuh ke dalam kehancuran. Di sisi lain, ramalan ini juga memberi harapan bahwa setelah perubahan yang besar, alam akan kembali pulih dan Nusantara akan memasuki era baru yang lebih harmonis. Ini sejalan dengan konsep siklus dalam tradisi Jawa di mana setelah masa kehancuran selalu ada kebangkitan baru. Ramalan Jayabaya tidak hanya berbicara tentang peristiwa fisik, tetapi juga tentang moralitas manusia. Ia meramalkan bahwa penurunan moralitas akan menjadi penyebab utama kehancuran peradaban. Ketika manusia mulai melupakan nilai-nilai spiritual dan terjebak dalam keserakahan serta egoisme, bencana akan datang sebagai akibatnya. Jayabaya mengingatkan bahwa hanya dengan kembali ke moralitas dan menjaga keselarasan dengan alam Nusantara dapat diselamatkan dari kehancuran. Ramalan ini mengajarkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan akan berujung pada malapetaka. Pesan Jayabaya ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, di mana banyak krisis yang dihadapi manusia berasal dari keserakahan dan eksploitasi alam yang berlebihan. Ramalan ini menjadi peringatan bagi semua untuk kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Salah satu aspek menarik dari ramalan Jayabaya adalah tentang kemunculan Ratu Adil. Meski banyak pemimpin telah diidentifikasi sebagai calon Ratu Adil, belum ada yang benar-benar memenuhi kriteria yang diramalkan. Namun, banyak yang percaya bahwa di masa mendatang Ratu Adil akan muncul sebagai sosok yang membawa perubahan besar di Nusantara. Tahun 2024 dianggap sebagai salah satu periode potensial bagi kemunculan Ratu Adil. Banyak yang berharap bahwa pemimpin ini akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Sosok ini diyakini mampu mengatasi berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan memimpin Indonesia menuju kejayaan baru. Misteri tentang siapa sebenarnya Ratu Adil masih belum terpecahkan, namun kehadirannya terus dinanti-nantikan. Sosok ini menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jayabaya meramalkan bahwa sebelum kemunculan Ratu Adil, Nusantara akan mengalami masa kekacauan yang panjang. Masa ini ditandai dengan berbagai krisis termasuk krisis politik, ekonomi dan sosial, konflik antar kelompok, dan ketidakadilan akan menjadi ciri utama dari masa ini. Banyak yang mengaitkan ramalan ini dengan situasi Indonesia saat ini, di mana ketidakpuasan terhadap pemerintah dan ketidakadilan sosial semakin meningkat. Jayabaya meramalkan bahwa masa kekacauan ini adalah ujian bagi bangsa Indonesia, dan hanya dengan bersatu serta kembali ke moralitas, bangsa ini dapat bertahan. Meskipun masa kekacauan ini menakutkan, Jayabaya juga memberikan harapan bahwa setelah masa ini berlalu Nusantara akan memasuki era keemasan di bawah kepemimpinan Ratu Adil. Setelah masa kekacauan, banyak meramalkan munculnya pertanda zaman baru. Pertanda ini bisa berupa peristiwa alam yang luar biasa, atau perubahan sosial yang signifikan. Banyak yang percaya bahwa pertanda zaman baru ini akan terjadi dalam bentuk kebangkitan spiritual, di mana masyarakat akan kembali mencari nilai-nilai spiritual yang hilang.
Tahun 2024 dianggap sebagai salah satu tahun di mana pertanda zaman baru ini, mungkin muncul perubahan besar dalam tatanan dunia baik secara fisik maupun spiritual akan menjadi bagian dari proses ini. Masyarakat akan mulai merasakan bahwa era baru telah dimulai meski mungkin dalam bentuk yang tidak langsung terlihat. Namun Jayabaya juga memperingatkan bahwa tidak semua orang akan siap menghadapi perubahan ini. Hanya mereka yang benar-benar menjaga moralitas dan keselarasan dengan alam yang akan mampu bertahan dan menikmati masa keemasan yang dijanjikan. Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan besar, baik secara fisik maupun spiritual. Kekuatan ini bukan hanya untuk melindungi rakyat, tetapi juga untuk memimpin mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Jayabaya menggambarkan Ratu Adil sebagai pemimpin yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga mampu mengatasi segala tantangan yang dihadapi bangsa. Kekuatan Ratu Adil juga terletak pada kemampuannya untuk mempersatukan bangsa yang terpecah belah. Jayabaya meramalkan bahwa Ratu Adil akan muncul di saat yang paling dibutuhkan ketika Nusantara berada di ambang kehancuran. Kepemimpinannya akan membawa perubahan besar, menggantikan ketidakadilan dengan keadilan dan memulihkan keharmonisan di tanah Jawa. Meski belum ada sosok yang sepenuhnya cocok dengan deskripsi Ratu Adil, harapan akan kemunculannya terus hidup di hati rakyat. Sosok ini menjadi simbol dari harapan dan perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Selain perpindahan ibu kota, Kalimantan juga disebut-sebut dalam berbagai ramalan sebagai wilayah yang akan memainkan peran penting di masa depan Nusantara. Jayabaya meramalkan bahwa Kalimantan akan menjadi pusat kekuatan baru yang menggantikan Jawa sebagai pusat peradaban. Misteri tentang Kalimantan ini semakin menarik perhatian, terutama dengan rencana perpindahan ibu kota ke wilayah tersebut. Banyak yang percaya bahwa Kalimantan menyimpan kekuatan alam yang luar biasa yang belum sepenuhnya diungkapkan. Kekuatan ini diyakini akan muncul ketika Nusantara memasuki era baru, di mana Kalimantan akan menjadi pusat dari kebangkitan baru. Misteri tentang Kalimantan juga terkait dengan ramalan Jayabaya tentang perubahan tatanan wilayah Nusantara. Peran Kalimantan sebagai pusat kekuatan baru akan mengubah peta politik dan sosial Indonesia, membawa perubahan yang signifikan bagi seluruh bangsa. Jayabaya meramalkan bahwa setelah masa kekacauan dan kehancuran akan terjadi kebangkitan spiritual yang besar. Masyarakat akan kembali mencari nilai-nilai spiritual dan moralitas yang hilang. Jayabaya percaya bahwa hanya dengan menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas Nusantara dapat mencapai kemakmuran yang sejati. Kebangkitan spiritual ini dianggap sebagai bagian penting dari proses menuju era keemasan yang diramalkan oleh Jayabaya. Banyak yang percaya bahwa tahun 2024 akan menjadi titik balik di mana masyarakat mulai menyadari pentingnya spiritualitas dalam kehidupan mereka. Kembalinya spiritualitas ini juga diharapkan akan membawa perubahan positif dalam tatanan sosial dan politik. Ketika moralitas dan nilai-nilai spiritual kembali menjadi fokus utama bangsa Indonesia, diyakini akan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Jayabaya meramalkan bahwa generasi muda akan memainkan peran penting dalam kebangkitan Nusantara. Generasi ini akan menjadi penerus dari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para leluhur sekaligus menjadi penggerak perubahan di masa depan. Jayabaya percaya bahwa generasi muda memiliki kekuatan dan semangat yang diperlukan untuk membawa bangsa ini menuju kejayaan. Peran generasi muda dalam ramalan Jayabaya juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan moralitas. Mereka diharapkan dapat menghindari kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, dan membawa perubahan positif bagi bangsa. Misteri tentang bagaimana generasi muda akan memainkan peran ini masih belum terungkap sepenuhnya. Namun, harapan akan kemampuan mereka untuk membawa perubahan tetap hidup di hati banyak orang. Di tengah tantangan dan krisis yang dihadapi bangsa, generasi muda menjadi simbol harapan, keberanian, dan inovasi. Mereka dipercaya akan mampu memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, sekaligus menjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur Nusantara. Selain itu, Jayabaya meramalkan bahwa generasi muda juga akan membawa teknologi dan inovasi yang akan membantu Nusantara bangkit dari masa-masa sulit. Mereka akan menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Harapan besar ini terus mendorong generasi muda untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Namun tantangan bagi generasi muda tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi berbagai masalah global termasuk perubahan iklim, krisis ekonomi, dan ketidakstabilan politik.
Dalam menghadapi semua ini, mereka diharapkan tetap teguh pada nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi bangsa. Ramalan Jayabaya tentang masa depan Nusantara penuh dengan makna mendalam. Setelah melewati masa kekacauan dan perubahan besar, Jayabaya meramalkan bahwa Nusantara akan memasuki era keemasan di mana keadilan, kemakmuran, dan keharmonisan akan menjadi ciri utama. Karena ini disebut-sebut sebagai kejayaan kedua Nusantara yang akan membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Jayabaya menggambarkan era ini sebagai masa di mana pemimpin yang bijaksana, dikenal sebagai Ratu Adil, akan memimpin Nusantara dengan penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Ratu Adil akan menjadi simbol dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan, membawa bangsa ini ke puncak kejayaan. Di era ini Jayabaya meramalkan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi panutan bagi dunia, dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Namun untuk mencapai kira keemasan ini bangsa Indonesia harus melalui berbagai ujian tantangan. Perubahan besar yang diramalkan Jayabaya menjadi pelajaran bagi semua untuk menjaga keseimbangan dan nilai-nilai moral masa depan Nusantara ada di tangan mereka yang mampu mengatasi tantangan dan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur. Dalam ramalannya juga menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai kunci untuk menghadapi masa depan. Kearifan lokal adalah warisan dari leluhur yang mengajarkan cara hidup yang selaras dengan alam dan masyarakat. Jayabaya percaya bahwa hanya dengan menjaga dan mempraktikkan kearifan lokal bangsa ini dapat bertahan dan berkembang di masa depan. Kearifan lokal mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari adat istiadat, kepercayaan, hingga cara bertani dan menjaga lingkungan. Nilai-nilai ini telah terbukti mampu menjaga keseimbangan dan kelestarian alam selama berabad-abad di tengah perubahan global yang cepat. Jayabaya mengingatkan bahwa kearifan lokal harus tetap dijaga dan diajarkan kepada generasi mendatang. Selain itu, kearifan lokal juga menjadi benteng pertahanan dari pengaruh negatif modernitas di era yang semakin materialistis. Jayabaya meramalkan bahwa kearifan lokal akan menjadi panduan bagi bangsa Indonesia untuk tetap teguh pada nilai-nilai spiritual dan moral. Ramalan Jayabaya tentang masa depan Nusantara telah menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Meski penuh dengan misteri, ramalan ini tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga moralitas, spiritualitas, dan kearifan lokal. Ramalan Jayabaya menjadi cermin bagi bangsa untuk melihat diri sendiri dan mempersiapkan masa depan. Warisan ramalan Jayabaya mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Bangsa yang bijaksana adalah bangsa yang mampu menghadapi perubahan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ramalan ini juga memberi harapan bahwa setelah masa-masa sulit akan selalu ada kesempatan untuk bangkit dan mencapai kejayaan. Meski banyak ramalan Jayabaya yang telah terbukti, masih ada banyak misteri yang belum terungkap. Di tahun-tahun mendatang masyarakat Indonesia akan terus merujuk pada ramalan ini sebagai panduan dalam menghadapi tantangan dan meraih masa depan yang lebih baik. Ramalan Jayabaya adalah warisan abadi yang akan terus hidup di hati rakyat Nusantara, menginspirasi mereka untuk selalu menjaga kebenaran, keadilan, dan keharmonisan di bumi pertiwi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.